Adik-adik, selamat pagi. Salam habatus hidupku bagi Kristus. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami kembali boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, berikan pengertian, supaya kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita seringkali ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang tidak kita sadari. Nah, kadang-kadang hal itu tidak menyebabkan kita seperti sama dengan orang-orang yang fasik, yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini apa sih kelakuan yang mana yang sama dengan orang fasik. Kita akan baca di Mazmur 64 ayat 1 sampai 11. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah, di sini dikatakan bahwa suka bersepakat dengan orang jahat. Jadi mungkin kalau kita melakukan misalkan kita dengan teman-teman ya melakukan hal seperti ini. Yuk kita seolah-olah membuat, seringkali kan gini ya, kita ada orang yang berdiri, kemudian tempat duduknya kita ambil. Nah, itu kan kesepakatan yang jahat ya. Itu mungkin sepele, tetapi itu sangat jahat. Karena saat orang itu mau duduk kembali dan kursinya tidak ada, itu bisa membuat orang itu jatuh dan tulang ekornya bisa patah. Itu membuat kelumpuhan. Itu persepakatan dalam kejahatan, bisa seperti itu. Atau mungkin kita sepakat untuk membuat seseorang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Yuk, misalkan dengan teman berbuat kesepakatan, kita akan membuat teman kita terjatuh di lubang misalkan. Pura-pura kita tutup lubang, kita bikin lubang terus tutup lubang atasnya. Terus bawa teman kita jalan di atasnya sehingga dia terperosok. Itu adalah persepakatan jahat. Mungkin itu lucu-lucuan atau apa, tetapi itu juga masuk terhadap persepakatan yang jahat. Atau mungkin ada lebih lagi dari hal itu ya. Seringkali mungkin mulut kita melakukan hal-hal yang jahat dengan perkataan kita sehingga teman kita sakit hati dan menangis. Itu adalah persepakatan jahat. Tetapi Tuhan punya hukum atas semua kejahatan itu. Meskipun orang yang melakukannya seolah-olah dia tidak ingat ada Tuhan yang melihat terhadap persepakatan jahat itu. Tapi Tuhan melihat semua itu. Dan Tuhan punya hukum atas itu. Jika kita hendak berbuat bohong, hendak berpura-pura manis di depan orang tapi akan ada kejahatan, nanti Tuhan tiba-tiba melakukan kita berkata keceplosan.
Nah, itu adalah satu hukum dari Tuhan. Sehingga menggagalkan rencana jahat itu. Benar nggak? Coba perhatikan. Ya, pernah nggak melakukan hal itu? Tidak kita sadari kita sudah sama seperti seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang fasik. Nah, Tuhan tidak mau hal itu. Karena Tuhan sudah bilang seperti ini. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Tergelincir tuh sehingga keceplosan ya. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Nah, jadi orang-orang yang melihat perbuatan yang seperti itu, yang kadang-kadang keterlaluan membuat geleng kepala kan. Nah, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah, tetapi orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akan bersukacita hidupnya. Karena tidak hidup berpura-pura, tidak hidup di dalam kejahatan. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan kesucian, hal-hal yang benar, sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan, tidak ada hati yang jahat, ya. Nah, itu yang membuat seseorang sukacita, damai sejahtera. Tidak ada hal-hal yang dibuat-buat. Apa yang dilakukan semuanya adalah tulus, semuanya adalah di dalam terang, terbuka. Jadi kita harus melakukan hal-hal semua di dalam hal terbuka, terang. Jadi tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditakutkan, apapun itu. Karena kita sudah hidup di dalam hal yang terang, tidak ada yang disembunyikan. Semua apa adanya. Nah, itulah anak-anak Tuhan yang kita harus lakukan. Jadi tidak ada persepakatan jahat, tidak ada kepura-puraan, tidak ada hal-hal yang disembunyikan, semua mengalir apa adanya sehingga membuat kita damai sejahtera hati kita, hidup kita, dan terpancar di dalam muka kita. Tidak ada kemurungan, tidak ada ketakutan, karena semua apa adanya dilakukan dengan tulus hati, dengan murni hati. Itulah yang Tuhan mau atas kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi ingat ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, jujur, murni hati, apa adanya. Baik, anak-anak ngerti ya? Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang pura-pura. Mulailah lakukan hal itu. Mulai dari sekarang. Segala apapun juga kita lakukan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, dengan suci hati, dengan bersih hati, dengan apa adanya. Sehingga hidup kita penuh damai sejahtera, sukacita yang mengalir di dalam hidup kita. Oke? Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami sudah belajar akan firman Tuhan untuk kami melakukan hal yang benar, yang dengan takut akan Tuhan, hidup benar, tidak ada kepura-puraan, tidak ada hal yang tersembunyi, tidak ada persepakatan jahat di dalam hati kami, supaya kami memancarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Habatus